Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Kali ini kita masih tetap membahas KD 3.1, yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ide dan peluang usaha modifikasi makanan khas daerah. Ide dan peluang, ciri-ciri peluang yang potensial yaitu adalah mempunyai nilai jual tinggi, kemudian bukan hanya sekedar kita punya ambisi tetapi kita juga harus siap untuk merealisasikannya. Kemudian kita berharap bahwa peluang itu yang potensial harus bertahan lama dan berkelanjutan di pasar ya, jadi bukan hanya sesaat kemudian hilang gitu ya di pasar. Kemudian skala usaha itu dapat diperbesar atau ditingkatkan. Kemudian tidak terlalu banyak modal yang digunakan, investasinya tidak terlalu besar tetapi sangat berpotensi menguntungkan dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri peluang yang potensial. Ciri-ciri peluang yang baik adalah peluang usaha tidak meniru orang lain tetapi hasil dari riset dan pemikiran diri sendiri juga melalui analisis SWOT nanti ya. Kemudian peluang harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan di pasar. Berikutnya adalah peluang yang baik harus memiliki keyakinan dapat diwujudkan. Peluang juga harus sesuai dengan kehendak pasar. Kemudian kelayakan usaha juga sudah teruji. Adanya rasa senang apabila kita menjalankan. Nah, itu adalah peluang-peluang yang baik. Faktor yang mempengaruhi ide dan peluang usaha bersifat internal yaitu berarti dalam diri kita ya, kita harus memiliki wawasan dan pengetahuan, kemudian juga harus memiliki pengalaman pada dunia bisnis atau usaha. Sebagai pemula ya kita harus tetap mencoba ya, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Kemudian pengalaman dan kemampuan ketika menyelesaikan masalah, kemudian kemampuan atau pemahaman terhadap sesuatu atau situasi yang kondisional, itu adalah faktor-faktor yang internal. Kemudian faktor eksternal yang berpengaruh pada peluang usaha adalah masalah yang muncul dan dihadapi kemudian belum diselesaikan, kesulitan dalam mencari solusi masalah, pemikiran yang baik untuk membuat sesuatu yang baru dari suatu kondisi, keperluan yang belum tercapai atau terpenuhi untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, ini adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi ide dan peluang usaha. Tahapan analisis sebelum kita melakukan suatu perencanaan usaha yaitu pertama adalah riset pasar. Riset pasar ini diperlukan untuk membantu dalam langkah-langkah atau langkah-langkah pembuatan perencanaan usaha ya. Kemudian yang kedua adalah analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu membantu dalam masih sama ya, membantu dalam langkah-langkah dalam pembuatan perencanaan usaha. Strengths, weakness ya, kekuatan, kemudian kelemahan, opportunity adalah peluang, threat adalah ancaman. Nah, ini adalah analisis SWOT. Kita akan bahas satu persatu. Tahapan riset pasar yang pertama adalah perumusan masalah. Ini adalah seperti kita membuat sebuah alur penelitian. Identifikasi masalah yaitu dengan membuat pertanyaan lengkap dan perinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini kita berarti memodifikasi makanan khas daerah. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan tujuan. Nah, tujuan ini diperlukan agar kita jelas gitu ya alurnya. Jadi terarah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu dapat berupa survei, observasi, wawancara, atau menyebarkan angket kuesioner. Jadi sebelum kita membuat suatu perencanaan, kita melakukan riset pasar. Ini yang ketiga, pengumpulan data. Ini adalah jenis-jenisnya ya, berupa survei dan lain sebagainya. Yang keempat adalah analisis data. Analisis data adalah suatu proses mengelompokkan data atau menjadi informasi baru yang spesifik dan mudah dipahami ya. Di sini harus ada menunjukkan keterkaitan gitu ya, atau membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan. Nah, sehingga kita
menghasilkan informasi baru yang spesifik dan mudah dipahami, dan itu akan berguna untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima adalah interpretasi hasil. Nah, di sini berisi rangkuman dari hasil analisis data tadi, ya, yang menunjukkan keterkaitan atau pengelompokan dan membuat perbandingan atau persamaan dan perbedaan, sehingga menciptakan sebuah makna berdasarkan data yang telah dikumpulkan tadi. Nah, ini adalah tahapan dari analisis riset pasar, ya. Nah, kalau kita buat bagan, maka langkah-langkah riset pasar tadi adalah seperti ini. Kita lakukan riset, misalnya riset apa yang kita akan lakukan, gitu ya. Misalnya kita ingin bahan makanan itu awet, kemudian harus higienis, kemudian kita mengubah dalam variasi rasa dan lain-lain. Ini boleh terserah setiap kita ingin apa yang dimodifikasi. Nah, dari situ akan dihasilkan hasil riset, kemudian kita mengembangkan produk. Nah, pengembangan produk ini adalah sebuah modifikasi. Jadi kita akan melakukan modifikasi terhadap produk yang akan kita pasarkan. Kemudian dari situ kita akan menghasilkan rancangan. Rancangan ini kemudian memproses produksi, ya, bisa di situ dimodifikasi. Misalnya bisa bahannya atau cara kerjanya, alatnya dan sebagainya. Setelah proses produksi kita lakukan dari bahan dan peralatan dan cara kerja, prosedur kerjanya, maka kita akan hasilkan produk. Nah, produk ini kemudian didistribusi dan dipasarkan. Ini juga dimodifikasi. Ini boleh secara online atau offline, ya, dari rumah ke rumah untuk keperluan sehari-hari atau untuk event-event. Nah, ini kemudian dipasarkan. Nah, dari hasil pasar yang kita lempar ke masyarakat, baru kemudian kita lakukan evaluasi. Evaluasi yang kita lakukan kemudian kita ulang lagi dengan riset pasar yang baru, dan begitu seterusnya, mengalir gitu ya untuk langkah-langkah riset pasar. Misalnya kita sekarang buat riset pasar untuk mengetahui apa ini yang dilakukan itu untuk mengetahui apa. Dari situ kita bisa mengetahui desain produk atau kemasannya. Kemudian kita juga dari riset pasar kita mengetahui pengumpulan data, dan nanti ada pengelompokan ya melalui analisis keterkaitan, perbedaan persamaannya, perbandingannya dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan untuk situasi pemasaran. Contoh misalnya ini, contoh riset pasar. Yang pertama misalnya riset pasar kita sudah lakukan, tanda sudah dilakukan, kita checklist ya. Kita pertama ini riset pasar, ya, riset pasarnya, ya, riset pasar. Kemudian hasil risetnya kita juga checklist. Misalnya di sini contohnya adalah rendang, ya, rendang. Nah, rendang berbahan dasar daging sapi banyak diminati kaum muda, riset pasar, terutama yang memiliki rasa pedas dan gurih. Nah, ini adalah ide dari hasil diskusi yang merupakan perumusan masalah. Kemudian hasil risetnya, daging sapi harganya relatif fluktuatif, artinya tidak tetap ya, kadang-kadang tidak stabil. Nah, kemudian maka kita bisa ubah dengan daging ayam dan sesuai untuk dijadikan sebagai bahan pembuat rendang. Nah, begitu ya, itu hasil risetnya. Kemudian pengembangan produknya, di sini kita mau modifikasi nih. Di sini modifikasi ini sudah dilakukan juga, jadi checklist kalau sudah dilakukan ya, bersaing dengan inovasi dengan menciptakan inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya dendeng kering, jadi rendangnya dibuat dendeng kering, tapi cita rasanya adalah cita rasa rendang. Kemudian hasil rancangannya berarti kita nanti menciptakan produk baru, yaitu tadi ya, yang dapat dikonsumsi berbagai kalangan, yaitu dendeng kering rendang. Kemudian bahan, peralatan dan cara kerja, ini adalah proses produksinya ya. Nah, ini boleh dilihat daging sapi yang mau dibuat dendeng keringnya, atau bisa juga ayam tadi ya. Kemudian ini alatnya, kemudian disiapkan bahannya. Cara prosedur kerjanya adalah daging sapi segar, kemudian dipotong sesuai selera, siapkan bumbu rempah khas rendang, kemudian panaskan wajan, lalu daging dimasak dan diberi bumbu. Produknya adalah nanti rendang ya. Kemudian distribusinya adalah produsen ke konsumen akhir, dan pemasaran ya, pemasarannya berarti nanti rendang diberi harga oleh kita berapa gitu ya. Kemudian evaluasinya adalah dibutuhkan cita rasa yang lebih tinggi mungkin misalnya ya. Nah, ini hasil evaluasi itu dari hasil dari produk yang kita pasarkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT itu internal, itu strength, kekuatan dan kelemahan. Kemudian yang eksternalnya adalah peluang, opportunity dan ancaman.
Apa yang menjadi kekuatan dalam produk yang akan kita buat? Nah, misalnya tadi rendang ya, setelah kita melakukan analisis SWOT, maka kita lakukan misalnya di sini disukai ya, kekuatannya adalah disukai oleh banyak orang, kemudian harga jualnya juga bersaing, dan bahan mudah didapat, artinya bahan-bahan daging dan rempah-rempahnya mudah didapat. Nah, ini adalah kekuatan dari produksi yang mau kita buat, yaitu rendang. Nah, setelah kita melakukan analisis SWOT kekuatan, maka analisis yang dilakukan yang lain adalah apa? Kita harus mempertahankan kualitas, yaitu kualitas rasa yang konsisten, tidak berubah-berubah gitu ya. Kemudian pertahankan harganya harus tetap bersaing ya, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, karena kita harus juga mendapatkan keuntungan. Kemudian tonjolkan keunggulannya, misalnya kita rendang yang sehat, jadinya tanpa pengawet dan penyedap rasa, misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah weakness. Weakness, kelemahannya apa? Harga bahan tidak stabil, yaitu seperti daging kadang-kadang fluktuatif gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah seringkali daging yang kita peroleh di pasaran itu sudah dicampur dengan daging lain. Misalnya di sini untuk umat muslim ya, kalangan muslim itu biasanya tidak boleh ada daging babi. Nah, kadang-kadang di pasaran ada rumor yang seperti itu ya. Jadi daging dicampur dengan daging babi. Nah, setelah melakukan analisis kelemahan tadi, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu tonjolkan bentuk dan rasa. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat harganya murah, berarti bentuknya kita perkecil gitu ya, tetapi tetap rasanya menjadi yang ditonjolkan sehingga menjadi daya tarik pembeli. Kemudian untuk mengatasi bahan daging yang tercampur itu, kenali ya kekhasan daging sapi dan perbedaannya dengan daging lain dari teksturnya misalnya atau dari baunya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini eksternal, opportunity, kesempatan ya, menyiapkan dan menawarkan produk. Nah, buat rencana menjualnya dengan cara dari rumah ke rumah kah, atau online, atau juga bisa untuk event-event tertentu atau untuk kebutuhan makan sehari-hari. Kemudian buat juga rencana rendang yang kita mau buat itu dibuka warung atau dalam bentuk rumah makan misalnya. Nah, setelah kita melakukan analisis kesempatan tadi, opportunity, maka analisis yang harus kita buat adalah kita membuat rencana ya, menyiapkan dan menawarkan kepada pelanggan yang membutuhkan untuk makanan sehari-hari maupun untuk acara-acara tertentu. Kemudian yang kedua adalah membuat rencana membuka warung atau membuka rumah makan, ini pilihan kita ya. Kemudian yang ketiga adalah ancaman. Apa ancaman dari analisis SWOT kalau kita membuka usaha rendang? Itu akan muncul pesaing-pesaing ya, karena rendang ini sebenarnya peminatnya banyak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bersaing harga. Nah, ini adalah ancaman juga. Jadi bisa jadi ada produsen yang memproduksi rendang tetapi harganya di bawah kita misalnya gitu. Nah, itu juga menjadi ancaman ya untuk usaha produksi rendang. Nah, apa yang harus kita lakukan dari analisis ancaman tadi? Berarti kita tetap menjaga kualitas, pelanggan tetap setia membeli pada produk kita karena kita menjaga kualitasnya dari segi daging, rasa gitu ya. Kemudian harga juga kita harus konsisten. Jadi ketika harga daging dan bumbu naik, harga kita tetapi disiasati misalnya dengan membuat porsinya lebih kecil gitu ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Sampai ketemu lagi pada pembahasan materi kewirausahaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.